Dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih jalani perawatan di ruang ICU dan HCU akibat luka yang cukup parah. Kondisi seluruh korban semakin membaik dibandingkan saat awal kedatangan. Sementara untuk seluruh korban yang mengalami gangguan pada pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihannya. Sementara itu perawatan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 dipindahkan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Langkah ini dilakukan untuk pematuhan penyeluruh proses pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Pemindahan perawatan juga bertujuan untuk privasi proses penyelidikan karena terduga pelaku masih berstatus pelajar. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban, pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang untuk kita sama-sama menjaga privasi dan perlakuan khusus. Pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Di mana sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan.
Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo dengan terdakwa Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada persidangan ini, hakim menghadirkan dua saksi, yakni dokter dari Rumah Sakit Airamo Ngada. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang dengan agenda pemeriksaan saksi. Pada sidang kali ini, majelis hakim menghadirkan dua saksi yang terdiri dari tim dokter RSUD Airamo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Restu Adu Maharta mengikuti secara daring. Pada keterangan saksi dokter, ditemukan adanya luka di sekujur badan korban Prada Lukinamo dan kerusakan organ dalam tubuh korban kemungkinan akibat dari hantaman benda tumpul. Penyebab pastinya tentu dari otopsi untuk tahu secara pasti penyebab kematian. Keterangan para dokter ini tidak dibantah oleh terdakwa sehingga sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Sidang baru saja dilaksanakan dengan agenda saksi tambahan sebanyak 2 orang, yaitu Dr. Kandida Bibiana Uga selaku dokter umum pada RSUD Airemo Kabupaten Nagegeo dan Dr. Gede Rasti Adi Maharta SPB selaku dokter spesialis RSUD Airemo Kabupaten Nagegeo. Kedua saksi tersebut tadi sudah memberikan kesaksian secara elektronik atau aplikasi Zoom. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 November tahun 2025 dan sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan saksi tambahan yang diajukan oleh auditor. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sebuah bangunan wisata kuliner porak-poranda. Video amatir milik warga merekam detik-detik hujan disertai angin kencang memporak-porandakan kawasan wisata kuliner di Kampung Baru Doyong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat atap bangunan berterbangan dan merobohkan bangunan dengan seketika. Akibat peristiwa ini, akses jalan warga dari Pasir Anji menuju Bojong Mangu dan sebaliknya sempat terputus karena tertutup material bangunan yang hancur. Saya aja lagi jualan di sini, kebetulan saya jualan BM dan seblak. Pas lagi masak seblak, tiba-tiba hujan langsung deras aja, terus baja ringannya pada ngangkat, Pak. Oh, ada angin kencang juga? Kenceng banget, udah nggak kira-kira itu langsung aja ngebalik gitu, kita langsung pada lari. Tapi posisi masih hujan itu? Hujan deras banget, langsung deras banget. Timpa angin besar gede aja? Besar, iya. Terus mobil juga tadi ada yang ketimpa juga 2, tapi alhamdulillah selamat semua, nggak ada korban jiwa. Ini saat posisi udah ngambil sana, Bang? Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian taksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan.